Hai, Assalamualaikum. My bestie in abundance everywhere. Keberlimpahan di mana-mana, dimanapun kamu berada. My bestie, pada awalnya manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Sama-sama bersih, belum ada coretan atau tulisan-tulisannya. Seperti halnya juga manusia sebelum terlahir di dunia ini. Nah, pertanyaannya, siapakah yang telah memberikan coretan atau tulisan-tulisan pada kertas putih itu? Dan siapakah yang telah memasukkan data-data atau program-program di pikiran manusia? Siapakah yang telah menginstal kita? Ya, benar sekali, Mbak Besti. Kita semua telah terinstall, terprogram dengan sendirinya oleh lingkungan kita, terutama orang tua kita. Mungkin cerita Tarsan bisa memberikan sedikit gambaran ya, Besti. Tarsan, seorang anak manusia yang dibesarkan oleh sekawanan gorila, sehingga setelah besar, Tarsan menjadi seperti gorila. Baik bahasanya, tingkah lakunya, dan semua cara hidupnya seperti gorila. Kenapa? Ya karena dari kecil Tarsan telah terprogram oleh lingkungannya. Jadi Tarsan yakin kalau dirinya itu gorila. Dia tahu dirinya itu taunya dia gorila. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau manusia lahir dalam keadaan bersih, belum mempunyai keyakinan-keyakinan atau belief apapun. Dan setelah lahir, melalui panca inderanya, dia menerima informasi dari kedua orang tuanya dan lingkungannya. Menurut penelitian, otak manusia bisa berpikir sebanyak 60.000 kali dalam sehari. Otak manusia juga bisa menerima sebanyak 2 juta informasi per detik dengan kecepatan sangat tinggi saat menangkap cahaya, getaran, bahkan gelombang halus diserap oleh otak dengan akurat. Wow, betapa kita manusia ciptaan Tuhan ini memang benar-benar ya sebuah komputer tercanggih di muka bumi ini. Benar-benar ya. Berarti si otak ini adalah memang aset terkuat yang kita miliki, yang paling berharga yang kita miliki. Bisa dibayangkan kan kalau konslet nggak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik dong ya. Nah, oke, my bestie. Di pikiran manusia terdapat pikiran sadar atau biasa disebut dengan conscious mind dan juga pikiran bawah sadar atau disebut juga subconscious mind. Pikiran bawah sadar atau PS pada manusia berupa logika, analisa, menghitung, dan sejenisnya. Sedangkan pikiran bawah sadar atau PBS berupa keyakinan-keyakinan, intuisi, dan imajinasi. Nah, wis mulai rotok bingung toh. Jangankan dirimu besti, aku sing jelasne lho malah bingung dewi masamu. Oh bingung bingung, oh bimbang bimbang, yang mana harus ku terka. Oh bingung bingung, oh bimbang bimbang, yang mana harus ku duga. Semua hampir sama rupanya. PBS pikiran bawah sadar, PS pikiran sadar. Satu dan lain tidak berbeda. Ku bimbang dan ragu, sungguh ku tak tahu. Bingung, sungguh aku bingung. Kan dengan zaman dulu itu kan ada di radio, ada Sanggar Cerita. Nah, lagu itu dari situ saya ingat sekali. Rindu banget ya zaman dulu ya. Nah, saya ingin jelas ya. Nah, Pak Sigmund Freud ini menganalogikan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu seperti fenomena gunung es yang ujungnya kelihatan dikit, terus di bawah lapisan es itu ada bagian yang enggak kelihatan dari permukaan itu dan besar banget gitu loh. Nah, dibandingkan yang ujungnya itu, yang nonjol dikit itu adalah pikiran sadar 8%.
Yang nonjol di atas tuh pikiran sadar 18%, dan yang di bawah permukaan itu yang besar itu namanya pikiran bawah sadar. Nah, 1:9 nih kita dibulatin ya. Nah, bisa dibayangin kan kalau misalnya kita tawuran 1:9, yang menang yang mana? Jelas yang 9 kan? Nah, itu pikiran bawah sadar kita, Ma Besti. Di sini ini the secret of life-nya. Letak rahasianya ya di sini ini. Rahasia di pikiran bawah sadar manusia. Dan sayangnya banyak orang yang belum tahu betapa pentingnya kita belajar tentang hal ini. Inilah nanti yang juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa ya koruptor, orang jahat, orang-orang yang punya sifat licik, pelit, dan sombong, hidupnya kok enak ya, uangnya kok banyak ya, kan gitu. Dan sebaliknya kenapa orang-orang yang baik, berbudi luhur, rajin ibadah, dan punya berjuta sifat baik, malah hidupnya kayak susah gitu ya, gitu kan. Dan jawabannya adalah karena sudah ada program kaya di pikiran bawah sadarnya. Ingat tadi kan 1:9 kan? Walau pikiran sadarnya mau kaya, tapi program yang tertanam miskin, ya kalah dong pikiran sadar kita, ya kan? Astaga gitu kan. Baru tahu kan? Ya, apa yang sedang terjadi gitu kan. Astaga, apa yang sedang terjadi? Astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Astaga, astaga. Astaga, astaga. Berpacu dalam vibrasi. Ayo coba Ma Besti komen di kolom komentar ya, siapa penyanyinya dan judulnya apa lagu tadi. Kalau benar adanya apa kakak? Kalau popo, aku cuma ngecek kita ya Dewi seumuran. Jelas dikit ya Ma Besti. Asli nih, aku kan arep nonton cover lagu lah. Si Mas Irwani suwibu lah, ponakanku si Randi malah gawe album indie dewi ngono ki. Terus pokoknya anggap aja nek aku nyanyi berarti latihan kanggo Agustusan ya Ma Besti, oke? Sik le, jong lilir le, mama lagi syuting. Oh, kan di mau. Oh iya. Itulah rahasianya Ma Besti. Ada program di pikiran bawah sadar kita, dan inilah yang menentukan 90% kehidupan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, karena semua ini bersifat autopilot. Nah, sayangnya Ma Besti belum banyak yang menekankan pentingnya PBS ini. Makanya saya senang sekali bisa sharing dan mengajak Ma Besti semua belajar agar kita bisa break the cycle atau memutus mata rantai ini, sehingga diharapkan anak keturunan kita semua akan punya kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kita juga jangan salahkan orang tua kita ya, karena mereka juga terprogram oleh orang tua mereka, orang tuanya ke atas lagi, nenek kakek, mbah buyut, dan ke atas lagi mereka sampai ke atas pokoknya. Nah, begitu ceritanya Ma Besti. Nah, setelah kita sadar, kita jadi aware kan. Oh, manusia itu begitu cara kerja otaknya. Nah, bayangkan produk misalnya kulkas atau TV aja ada kan panduannya, cara kerjanya gitu kan. Lah, malah kita yang secanggih ini nggak tahu tentang diri kita. Bahkan tidak sedikit yang gak peduli dan gak mau susah-susah cari tahu mana ya
remote-nya gitu kan. Oke, kedepannya Besti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang PBS atau pikiran bawah sadar ini. Dan that's all for today's sharing. Thank you for your good vibes. To reach you every time, my bestie, in abundance, everywhere. Berkelimpahan di mana-mana, dimanapun kamu berada.